Gue nggak tahu mana yang lebih besar ya. Gue peduli sama yang baru-baru atau gue nggak mau memalukan di layar aja. Gue nggak tahu karena statistiknya siapa sih gitu. Yang terkenal 33 ke atas nggak ada. Gue bilang gue udah berhenti jadi orang iklan karena I decided to be happy. Terus semua orang kayak gitu. Gue sebetulnya pengen yang nge-follow gue Instagram dan Twitter di bawah 17 tahun lu semua out. Karena gue gak ada kepentingannya. Yang ada gue jadi harus jaga bicara nih. Tapi karena semua dijadikan ruang publik, makanya orang jadi tersinggung besar kan. Ini maksudnya apa ngomongin ini, mas tau ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton video ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tamu kita, temen gue juga. Ada Adriano Colby di sini. Apa kabar, Men? Baik, men. Kita mendingan kita ngobrol atau kita main basket aja deh? Ayo dong, boleh main basket boleh. Kita dari dulu soalnya bawaannya sedangnya main basket, tapi semenjak udah sekitar 60 tahun kita nggak main basket. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini aja. Thank you banget, Man, lu udah hadir di sini, atau gue yang sebenarnya datang ke sini, tapi thank you udah mau meluangin waktunya. Oh iya juga. dong, mau dong. Kita langsung aja terus kita ngobrol-ngobrol santai. Gue melihat lu sekarang sebagai lu sebagai stand up comedian gitu ya. Kemudian lu juga salah satu pendiri dari Majelis Lucu Indonesia dan sebagai aktor juga dan banyak mungkin pengusaha juga gitu. Dan udah ketawa aja. Ya gue baru sekali aja diintroduce banyak gitu terus. baru nyadar ya. Oh iya juga ya gitu. Tapi mungkin yang paling stand out adalah stand up comedy gitu ya. Gue mau mulai dari sini, mungkin mau tanya dulu sama lu, Men. Awal mulanya sampai lu punya ketertarikan sama stand up comedy itu dari mana? Kan lu pernah kerja sebagai copywriter tapi kan bukan komedi per se gitu. Sebetulnya gue mulai ngikutin stand up mungkin sekitar 2006, 2005. Itu yang stand up ya, tapi sebelumnya gue selalu suka komedi di atas yang lain, di atas horor, di atas drama. Gue selalu lebih suka komedi. Oh, kalau bicara film gitu? Ya, bicara film ya, gitu. Gue selalu suka komedi, tapi begitu lihat stand up mungkin tahun 2006-an, 2005, 2006, wah gue tuh kayak, wah ini luar biasa banget ya gitu. Dan saat itu gue udah jadi copywriter juga. Copywriter nih ngapain? Jadi kalau copywriter tuh nggak tahu gitu. Penulis iklan. Jadi apapun yang teks yang dibutuhkan dalam iklan itu yang ditulis oleh copywriter. Entah brosur, entah tagline, entah headline, entah skrip radio, entah skrip TV komersial, itu yang nulis copywriter. Okay. So menulis itu memang jadi karir. Dari tahun 2005, gue mulai kerja tuh 2005 Juni. Ya gue 2006 gue mulai jadi copywriter. Dan lu emang suka nulis atau? Ya suka menulis memang. Waktu SMA sih nggak banyak ya, tapi gue suka punya notes untuk lebih sifatnya scribble notes aja sih. Gue scribble notes nggak dipakai buat apa, nggak dipakai buat ngerayu, nggak dipakai. Pokoknya tapi note itu ada. Terus lalu kuliah memang ngambil komunikasi, jurusannya marketing dan advertising. Habis itu gue jadi copywriter. Nah jadi copywriter, gue ketemu deh tuh stand up dan gue kayak wah ini menarik banget ya orang bisa kayak gini. Lalu pada saat 2011 gue dulu waktu sempet ngantor di Kuningan, gue pulang kalau dari lewatin pasar festival tuh selalu lihat ada komedi cafe tuh. Dan di situ selalu ada sign open mic. Itu gue pengen banget ya open mic ya gitu, pengen datang aja. Terus komedi cafe pindah ke Kemang. Oh, pengen datang nonton maksudnya? Pengen datang naik. Gue pengen datang naik. Karena once itu jadi profesi lo jadi kayak gue kalau nulis tanpa brief, gue tuh siapa ya? Sebetulnya pertanyaannya itu pertama. Gue kalau nulis tanpa pesanan, nggak harus bikin apa, gue tuh kayak apa orang aslinya. Oh, artinya kalau sebelumnya itu iklan itu kan ada pesanan gitu maksudnya kan? Selalu ada gue pengen bikin iklan ini, gue pengen gayanya kocak, atau gue pengen ini dramatis, sedih, semua by order kan. Jadi ya betul ada kreativitas, tapi it's not necessarily you. Terus gue ngantor di Kemang, komedi cafe pindah ke Kemang tahun tapi ini kayak 5 tahun silam ya, jadi 2006 kerjanya, terus 2011 dia komedi cafe pindah ke Kemang, gue juga lagi
Ntar gue ngantor di mana? Gue di kantor di warung buncit waktu itu. Jadi kalau pulang selalu lewatin itu. Gue datang. Gue pengen datang aja. Datang gue salah hari. Oh open mic nggak hari ini ya jadwalnya gitu. Open mic Rabu. Yaudah terus gue datang. Gue datang bawa 2 lembar kertas and then gue stand up. Yang bikin tertarik karena yang pertama sukses, yang kedua nggak lucu sama sekali. Kalau di open mic pertama banyak yang tawa, yang kedua, oke, gue pengen bikin lagi ya, gitu. Nggak lucu sama sekali. Nah dari situ gue jadi obses aja kayak kenapa kemarin lucu yang sekarang nggak lucu ya gitu. Tapi kalau urutannya dibalik mungkin gue berhenti tuh. Kalau gue pertama kali itu abis gue out. Terus abis itu udah gue ya udah jatuh cinta dengan craftingnya, dengan ketegangannya, dengan cara menggiring opini orang-orang lalala. Jadi sebelum 2006 itu sama sekali nggak kepikiran untuk masuk ke dunia stand up? Nggak jauh lah, jauh Li. Maksudnya lo kan nggak kelas gua gitu, maksudnya apalagi lo di lingkungan 70, siapa sih yang di entertainment? Dikit kan, maksudnya kayak kita kenal ya, 1 banding berapa, tapi ada Unge, misalnya ada Unge gitu. Ya Unge doang 1 banding berapa kan, ada Raditya Dika. Tapi Raditya Dika waktu kuliah, waktu itu masih kuliah. Tapi itu sesuatu yang jauh, nggak pernah tergapai. Gue nggak ngelihat, bukan sesuatu yang dalam horizon gue. Sorry, artinya terpikir pun nggak, bukan pengen tapi ngeri itu nggak? Emang nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Apa? Kalau balik lagi sebentar, Dri. Kalau gitu ada nggak momen kalau lu inget-inget gitu ya, momen lu ngelihat stand up tertentu kah, atau lu ngelihat film tertentu, atau emang lu ngelihat tulisan open mic itu atau apa? Enggak, gue selalu interested memang sama lucu. Kalau gue senang kelucuan. Kenapa bisa ini lucu ya? Itu selalu ada dari SMP, SMA tuh gue selalu suka itu. Ya gue senang ngeband, maksudnya kita semua ngelaluin fase itu ngeband. Tapi kayak keren-kerenan di band nih kayak tepat nggak tepat ya gitu. Sampai akhirnya 2006 nonton stand up, kalau nggak salah di YouTube tuh awal-awal lah. Ada cuplikan stand up kayak, wah bisa ya orang kayak gini. Gue nonton ada 2, Russell Peters sama Eddie Murphy. Eddie Murphy dulu tahun 83 sama 87. Raw itu ya? Raw sama Delirious. Delirious sama Raw, Delirious dulu. Ya udah abis itu kayak ini gimana cara mekanik ngubah ini gitu. Dan gue kayaknya gue ada beberapa cerita yang lucu gitu. Ya udah tuh ada open mic, gue mau datang aja, mau nggak ada orang, mau apa, pokoknya gue ada janji sama diri gue mau datang. Dan gue show up datang, salah hari mas, besoknya datang lagi. Oke datang lagi, gue bawa 2 lembar itu. Kalau nggak kebertarisan, lu cerita mengenai apa gitu, pas pertama sama yang kedua, dan apa yang lo temuin, kok kemarin bisa lucu sekarang bisa nggak lucu ya gitu? Kayaknya yang pertama tuh gue lagi cerita tentang hubungan gue sama ibu gue, betapa ibu gue tuh nggak bisa menerima gue tuh udah gede. Temanya di sana? Ceritanya tentang bahwa ya dia nggak merasa tali pusar ini pernah dipotong aja sama dia. Buat dia selalu punya hak tentang gue. Ini we're talking about that, and then gue agak lupa, gue ada catatannya tapi gue agak lupa. Abis itu yang kedua gue ngomongin tentang man and women relationship, terus nggak lucu aja. Dan gue kayak kenapa yang lucu? Dan ada nggak terus lo kan menganalisa gitu kan? Ada nggak sesuatu yang lo temukan? Oh kayaknya ini deh yang bikin yang pertama lebih sukses dibandingkan yang kedua gitu? Atau yang bikin yang kedua nggak sesukses yang pertama? Gitu? Mungkin waktu itu yang pertama itu dekat dengan kenyataan. Jadi it was based on something, terus gue exaggerate. Tapi yang kedua itu gue satu yang pasti confidence gue belum sebesar itu. Kedua kayak sesuatu yang gue ada-adakan aja gitu, nggak berasa realitanya. Makanya kayak ini orang ngomongin apa sih gitu. It was not close to reality. Sampai akhirnya later gue pelajari bahwa ini tuh a make believe. So tugas lo adalah meyakinkan audience bahwa hey ini this actually happening loh. Gitu. That's the mystery ternyata. Lo harus bisa, mau itu kenyataan, mau itu buatan, lo harus convince the audience bahwa ini actually happen. Once mereka believe ini kenyataan, mereka akan ikutin lo. Dan itu butuh confidence yang sangat luar biasa dan jam tarung yang banyak sekali. Nah itu kayak gimana tuh? Kalau lu kan sebelumnya copywriter kan lu mungkin lebih di balik layar gitu kan, bukan lo yang tampil gitu. Tapi buat gue lebih mudah. Jadi work on confidence itu lebih mudah karena basisnya ada. Yaitu? Gue bisa nulis.
Basisnya gue bisa nulis. Okay. Jadi gue selalu percaya yang mau disampaikan tuh lebih penting daripada maksudnya ya bener lo harus punya kepercayaan diri, tapi kalau lo nggak punya poin juga buat apa kepercayaan diri itu. Oke. Tapi sebaliknya juga kan, Dri. Kalau lo punya poin yang mau lo sampaikan, tapi secara message lo tahu apa yang mau lo sampaikan, tapi begitu di depan audience Menurut gue itu lebih nggak se-annoying politisi, maksudnya ngerti gak sih? Kalau mereka punya confidence-nya tapi nggak punya poin buat disampaikan, ngerti gak lo? Kalau gue kalau gue punya poinnya, gue tinggal perlu confidence-nya doang. Nah, gimana lo ngebangun confidence itu? Atau emang lo menurut lo emang lo udah ada aja gitu? Nggak ada. Lo tau gue lah di SMA. Maksudnya lo lihat gue di SMA, I've never been the leader. Gue nggak pernah menjadi ketua basket. Gue nggak pernah menjadi starter dalam tim. Lo lihat, maksudnya gue, lo tahu angkatan gue dan gue yakin gue bukan orang pertama yang orang lain kenal. Jadi gue bukan orang itu sama sekali. Tapi ya gue berasa kayak tulisan gue lumayan ya gitu. Kayak gue bisa make ini gitu. Itu sih nggak ada, itu sih jatuh bangun aja. Gagal, dan habis itu kayak berhasil gagal. Makanya gue bilang gue beruntung banget pertama itu sukses, karena kebanyakan orang pertamanya nggak sukses, terus baru yang kedua gue nggak sukses. Nah kalau itu dibalik, traumanya lebih besar daripada joy-nya, karena waktu pertama kali tuh ekstasi di kepala itu luar biasa banget, sangat menyenangkan. Habis itu lo kayak gimana ya cara dapetin lagi. Jadi ada apa rasanya yang berbeda, kayak misalnya saat lo nulis apa jadi sebagai copywriter lo nulis iklan atau apa gitu, terus iklannya sukses gitu misalnya, dibanding kalau lo saat lo perform dan terus orang benar-benar ketawa. Bedanya ownership-nya, kalau iklan bukan punya gue, ya gue dibayar, gue disewa. Maksudnya itu sukses ya udah syukur, bagus gitu. Ya gue bangga gue menjadi part dari kesuksesan itu. Tapi it was not mine alone. Sedangkan kalau stand up tuh pure, it was mine alone. Dan kalau tadi misal tadi stand up lo bilang kan lo punya message-nya dan lo juga sudah punya pengalaman untuk menulis sebelumnya, dan itu adalah bagian persiapan yang penting saat lo sebagai stand up comedian gitu. Cuma kayak gimana sih persiapan nulisnya, bedanya kalau copyright sama stand up comedy gitu? Kan tujuannya beda nih. Ya, ada ilmu-ilmu, ada kayak sainsnya gitu nggak sih? Ada sainsnya. Jadi kalau iklan dulu tuh biasanya format klasiknya adalah ada problem, terus old solution fail, and then new solution dia succeed. Jadi ada problem, misalnya kumpul keluarga terus cuciannya kotor semuanya. And then dia akan masuk ke old solution. Ya dulu dibersihinnya pakai ini, and then didn't work. And then pakai solusi baru, and then piringnya bersih, and then semua happy. Nah, kalau di stand up itu formatnya adalah setup, premise sama punchline. Jadi kita setup menciptakan situasi di mana kenapa gue mengencounter, gue ada dalam situasi ini. Kedua, gue punya premise. Premise itu pendapat gue ya, bahwa gue bingung terhadap sesuatu, maksudnya gue punya keresahan terhadap sesuatu, entah bingung, entah tidak setuju, gue setuju banget, gue apa. And then punchline, gimana caranya lo membuktikan premis yang lo sebut itu benar. Terus bagian lucunya di sebelah mana? Lucunya itu ternyata surprise-nya. Pada saat lo bisa membuktikan dengan cara yang orang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, lo akan, oh iya juga ya. Gitu. Ada bukunya tuh, Jimmy Carr kalau nggak salah yang nulis dia. Ternyata manusia yang punya ide aha dengan hahaha itu bagian otak yang sama. Jadi pada saat dia menemukan, kalau pada saat dia di-present dengan solusi yang kita nggak pernah itu, hahaha itu extension dari aha punya ide. Ini kayak orang bilang otak kiri, otak kanan, gitu-gitu. Di bagian yang sama gitu. Iya, di bagian yang sama. Pada saat orang punya ide sama kayak sebetulnya terus gue akhirnya belajar, terus bergabung dengan Visinema dan segala macam, belajar storytelling. Semua itu sama. Pada saat lu pengen mengejar perasaan tertentu, yang lu butuhkan tuh adalah surprise. Jadi kalau lu udah tahu karakternya akan mati, lu nggak akan sedih. Terus tiba-tiba anjing ternyata dia mati lagi, lu sedih. Sama aja kayak horor. Kalau lu udah tahu setannya mau keluar kapan, lu nggak akan takut. Tapi tiba-tiba anjing ada setannya, jadi lu butuh surprise, lu butuh gap yang seolah-olah lu sembunyiin, terus tiba-tiba dia akan ngehajar dari
sisi yang nggak lo sangka. Begitu pula juga dengan ketawa, begitu juga dengan sedih, begitu juga dengan takut, semua sama. Lu butuh surprise. Lu set up, lu arahin ke arah yang lain, terus tiba-tiba dia akan datang dari. Gue mau nanya sedikit nih terkait dengan itu nih. Terkadang kan kayak baik film ataupun stand up, gue juga sangat senang nonton stand up gitu. Kadang ada yang sangat lucu gitu atau film sangat bagus, sangat nggak ketebak atau sangat sedih atau sangat lucu whatever. Tapi saking sangatnya gitu kan, kita nonton lagi ketawa lagi, kita nonton lagi sedih lagi. Jadi maksud gue kalau di situ kan elemen surprise-nya sebetulnya sudah nggak ada tuh. Ya mungkin itu udah nyampur sama selera lo. Tapi kan kayak satisfactory lo aja. Begitu frekuensinya meningkat, dia mau nggak mau akan turun. Kalau dia tidak turun-turun dan dia masih itu, berarti dia memang kualitasnya bagus banget. Bagus banget. Tapi for the first time ya, maksudnya if you enjoy it for the first time, it's about the survival. Lain pas pertama kali itu juga ya. Tetap ada perbedaannya. Oke. Tapi ada rasa takut nggak saat lu memulai gitu? Selalu, until today masih takut. Gue tiap mau manggung setengah jam sebelum manggung tuh neraka dalam hidup gue sih. Kayak gue nyesel kenapa gue milih pro ini, gue apa deg-degan karena nggak ada formulanya. Kadang lu udah pernah tes, joknya works, tapi penonton yang berbeda, confidence level yang berbeda, tempat yang berbeda, itu bikin pengaruh beda banget. Dan tapi kalau let's say yang paling pertama kali deh gitu, saat paling pertama kali banget lo mulai dengan mungkin yang sekarang meskipun tetap ada rasa takut gitu ya, ada perbedaan. Lo takut apa waktu pertama sama makin sini takutnya apa gitu? Kalau yang pertama takut semuanya, jadi confidence-nya apa aja tuh semua misalnya gitu. Gua nggak tahu cara, karena gua penulis. Jadi everything else was scripted. Jadi gue kalau ini nggak work, gue nggak punya plan lain untuk menyelamatkan diri, improv atau apa. Gue terlalu takut untuk improv. Jadi confidence-nya rendah. Gue cuma bertahan sama teks gue. Terus gue dulu tidak berani menghadapi penonton. Maksudnya gue cuma maksudnya memorizing apa yang ada di kertas saja. Tapi kalau sekarang itu takutnya gue bisa menghadapi penonton. Gue punya skill improve, kalau ini nggak works gue bisa switch. Sekarang udah kayak gue bahkan ada kayak karena gue udah kenal gue siapa secara penulisan. Gue tahu ini lucu nih, gue udah punya itu. Tapi selalu ada rasa takut karena ya audience berbeda-beda, dan event berbeda-beda. Kalau joke yang sama di acara gue sama acara misalnya gue di order buat korporat itu pasti beda banget. Cara gue memenangkan penontonnya beda banget. Ya gue kalau sekarang takut kayak gitu. Kalau dulu semuanya takut men. Gue nggak bisa improv, gue nggak bisa ini ngadepin penonton nggak. Jadi gue kayak cuma monolog aja, terserah dia mau reaksi apa. Kalau sekarang gue bisa pause, bisa gue ajak lari, bisa gue ajak gini kan, udah beda. Dan ada nggak hal-hal tertentu yang mungkin lo katakan sama diri lo untuk menjaga kepercayaan diri atau keberanian itu? Mantra sih nggak ada ya, tapi mungkin gue ambil dipikir-pikir lagi gitu. Enggak, tapi mungkin gue what's funny adalah setelah gue menulis stand up komedi, maksudnya untuk stand up kan lu pernah bahas yang cetek-cetek ya. Begitu yang cetek-cetek lewat, lu udah bahas banyak hal, lu nggak ada bahasan lain selain lu membahas tentang diri lu dan kehidupan terdalam lu menggali apa yang benar-benar menjadi keresahan lu. Once lu ada di titik itu, tiba-tiba lu kayak bergerak ke self actualization aja. Jadi gue tahun depannya nggak lama gue mulai bermeditasi. Nggak lama lagi, setahun setelah itu gue ikut tinju karena high impact activity kayak tinju tuh keep my sanity banget. Jadi kalau sekarang tegang dan segala macam ya gue mengelola napas gue aja gitu, napas gue menenangkan diri. So it's a journey of mengenal diri lo siapa sih. Jadi kalau lo tanya kenapa nggak pernah kepikiran jadi stand up comedian atau jadi seleb atau apa gitu, maybe kalau sekarang looking back, I was trying to figure out who I am instead of gue pengen ketenaran atau apa. Jadi I was trying to figure out gue tuh pikirannya bekerjanya gimana sih.
Menarik gitu. Ya jadi tiba-tiba gue ke arah sana. Tapi not everybody ke arah situ loh. Ada orang yang emang udah cukup seneng. Dan jadi kita dulu bilang semakin kesini tema yang lo sampaikan tuh lebih kepada keresahan dalam diri sendiri tuh. And then you start talking about life, just life in general. Dan apakah kayak kadang ada nggak saat lo mau kayak, ada keresahan tertentu yang mungkin deep gitu ya di dalam gitu? Ada. Yang bukan hanya itu mungkin dark gitu misalnya. Ada. Dan ada kembali ke takut tadi. Duh ini orang nyaman nggak? Gue belum antara berani nggak berani menyampaikan soal itu atau kira-kira diterima atau enggak. Yang sering lebih jadi perdebatan yang mana? Orang menerima apa enggak atau lu sendiri berani menyampaikan apa enggak? Menarik juga tuh pertanyaan. Orang terima apa enggak atau gue berani? Dua-duanya karena satu ya kayak tadi gue kenapa yang kedua itu fail, akhirnya gue sadar bahwa ini tuh jauh dari diri gue. Ini tuh gue gagal mempresentasikan ini sebagai kenyataan karena tidak berasal dari sesuatu yang nggak ada basisnya. Jadi gue mau nggak mau, gue harus berani menyampaikan sesuatu yang gue anggap tuh benar dari dalam diri gue. Challenge-nya adalah semakin ekstrim point of view-nya, semakin berat gue ngeyakinin penontonnya. Tapi dicari kayak oke, kalau emang udah udah susah banget topiknya dan misalnya gue show 20 menit, ya itu baru ada di menit-menit 12 lah gitu. Setelah gue udah menangin yang cepet di 3 menit pertama, oke, lu udah kebeli atensinya sama gue, baru yang makin dalam malah makin berat, mungkin baru ngomongin sospol atau apa. Jadi kayak ada building rapornya dulu. Iya. Karena butuh trust. Dan gue bukan orang yang jalan di mall dan semua orang, ya seleb tuh apa. Mungkin kalau lu seleb lu lebih gampang ya, lu datang misalnya lu nonton Panji, nonton Ernest, nonton misalnya siapa soalnya, orang datang akan kayak, oke, gue mau nonton ini karena gue tahu dia mau ngomongin apa. Gue belum di titik itu. Jadi gue harus beli dulu, gue harus rayu, gue harus PDKT dulu gitu. Dan gue ngitung kayak, oke, kalau 10 menit gue harus bisa menangin pertarungan dalam 1 menit pertama nih. Kalau gue fail 1 menit pertama, udah lupain, gak ada yang mau denger pasti di belakangnya kayak, bodo amat lu ngomongin apa sih. Menarik. Kalau dari pengalaman lo, ada nggak yang momen saat lo merasa kayak ini, tadi lo bilang yang kedua gagal gitu, yang pertama sukses. Tapi momen yang mungkin, kan gue yakin pasti ada banyak naik turunnya juga tuh men. Yang gagalnya tuh merasa gagal banget itu atau kayak sangat tidak sukses di mata lo gitu? Oh banyak. Yang paling teringat gitu. Gue agak susah, jadi gue kasih tahu kenapa susah diingat. Karena pada kenyataannya, jadi stand up comedian tuh lebih banyak momen gak lucunya daripada lucunya. Jadi misalnya gue punya special show, ngerilis album kayak lo nonton Raw atau The itu butuh 2 tahun mungkin untuk gue tulis. Sampai gue tahu bahwa set gue nih, gue bisa yakin lucu. Sisanya, gimana cara bisa ngumpulin 1,5 jam materi itu? Ya lo datang open mic tuh lo dikasih 7 menit. Lo datang, dapet 30 detik lucu aja udah bagus men. Jadi 6,5 menit lo nggak lucu. Jadi lo selalu gagal. Jadi 30 menit, oke ini lo pisahin. Terus lo 6.30 nih 30 detik ini bagus, ntar okay, buat kumpulin. Oke, gue tahu gitu. nih, gue udah works, gue udah tahu nih bisa. Terus 6,5 menit lainnya, oke yang ini mungkin masih mau dicoba lagi, gue rewrite. Oke, sisanya buang, cari yang baru. And then lo maju lagi. Dapat lagi 1 menit. Oke, itu. So, the obsession thick skin-nya harus lo bangun banget. Jadi kalau lo tanya ngomong gak lucu, maybe most of the time gak lucu. Oke, kalau gue dalemin lagi nih. Bukan sekedar momen galau, cuman kayak misalnya di Cibir atau di apaan nih ada yang nge-heckle gitu, ada yang yang sampai ngomong ini nggak lucu nih udah turun. Ada nggak sih momen-momen mungkin nggak se-ekstrim tapi kurang lebih begitu, ada nggak? Oke, pokoknya kalau berat tuh ternyata kalau diundang korporat tuh selalu berat karena nobody really wanna hear your point of view. Lo diundang kayak badut ultah aja. Udah lo datang dan lo hibur kita. Jadi lo harus punya tuh stok jokes yang untuk hibur ya. Lo nggak filosofis mempertanyakan hidup gitu. Kalau di heckle gue pernah tuh di kantor orang gitu pernah. Kayak misalnya karena gue nyerang jadi gue diundang ke agensi iklan, terus gue cerita tentang kehidupan agensi iklan. Gue bilang gue udah berhenti jadi orang iklan karena I decided to be happy. Terus semua orang kayak gitu. Gitu. Terus gue debat terbuka gitu, gitu. Enggak, that's not. Terus gue bilang,
Gua udah capek men nungguin revisi klien men, enggak lah. Dan gua kesel sama culture kayak kalau agensi internasional tuh kayak kenapa ada satu orang bule terus 9 yang Melayu, kita semua harus ngomong Inggris, why? Gitu, kenapa nggak dia yang belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Terus ada yang marah nggak suka orang Indonesia gitu, nggak suka. Udah kita banter gitu. That's not true, why? Ya udah ya gue jawabin aja. Gak, kalau sekarang gue punya confidence untuk shutdown dia. Tapi kalau dulu sampai kalah gitu, biasanya heckling tuh datang justru pada saat lo you own the crowd sih. Jarang lo kalau di Indonesia kayak jarang lo nggak lucu lo turun, kecuali lo in a bar gitu ya, like drunk audience mungkin ada. Tapi orang Indonesia sih sopan-sopan menurut gue. Mungkin kalau di diem US aja dia gitu, nggak ngomong apa-apa. iya, karena yang nonton juga udah ikut kasihan, anjing udah nggak lucu gini mau diajar lagi gitu. Biasanya heckling tuh datang dari point of view yang mereka nggak setuju. Ya misalnya gini, gue udah nggak mau kerja di agency karena gue pengennya happy. Itu kan dia kayak anjing, berarti lo bilang gue nggak happy gitu. Dia mau nyerang tuh gitu. Oke, jadi selama kita mulai masuk attacking sesuatu yang mungkin di apa berbeda pendapat lah gitu ya sebetulnya. Oke. Menarik. Nah, waktu lu, gue kalau balik lagi ke belakang lagi sebentar waktu lu memulai open mic dan seterusnya, itu kan lu masih bekerja. Ya. Nah, artinya sumber penghasilan lu masih sebagai karir utama lu masih dari di agensi gitu kan. Itu momen akhirnya saat lu memutuskan oke, gue pengen keluar dari sini gitu. Terus mau berkarir di sini aja, dan itu kan banyak orang mungkin yang mengalami situasi yang serupa dalam bentuk karir yang berbeda, mungkin udah tidak merasa tepat lagi dengan karir mereka, tapi ingin mulai melakukan ini tapi nggak berani dan seterusnya, atau alasan apapun, nanti pendapatan gue dari mana dan seterusnya. Lu sempat mengalami masa-masa kayak gitu nggak? Gue pun sampai hari ini gue nggak pernah 100% full stand up comedian. Maksudnya ya gue punya usaha, gue hidup dari gaji, terus ini sesuatu yang dapat bayaran sebulan sekali atau sebulan 3 kali gitu. Jadi gue bukan full time entertainer, gue tidak pernah ada di titik itu. Meskipun tahun 2011 kalau nggak lama, 2012 setelah setahun gue nyoba stand up. Waktu itu di advertising gue juga ya lumayan lah dapet recognition beberapa award gitu. Gue cuma ngerasa ya kalau gue nggak pursue sekarang, gue nggak tahu lagi ya kapan bisa gue pursue ya. Gue umur 28, and then gue lompat aja yang tadi yang punya gaji, terus ya udah melepas nasib aja gitu. Terus tapi ada aja tuh momen orang ketemu orang, jadi tiba-tiba gue stand up ya dengan visi Nema juga gitu. Gue stand up, Angga Sasongko waktu itu lagi jadi juru kampanye Faisal Basri, dia nonton gue terus dia ngeliat kayak kita bikin series yuk ya, dokumenter kayaknya lo menarik nih gaya bicara, gue suka joke lo lalalala, and then it becomes a project gitu. And then ketemu siapa, diajak siaran radio, and then ketemu siapa, diajak apa. So gue rasa kalau lo yakin sih ya opportunity kebuka-buka aja. Tapi gue juga nggak lama bertahan di kondisi kayak gitu. Maksudnya gue nggak nyampe 2 tahun, gue kayak oke, Yonat, gue akan balik kantoran lagi. Now kayaknya networknya udah kebuka, itu sesuatu yang bisa gue tuain nanti. And then gue balik lagi di agensi. Balik lagi di agensi? Iya, di agensi baru gue. Jadi 2012 sampai 2014 gue berhenti, and then Jadi gue stand up tuh 2011. 2012 gue berhenti 2 tahun tuh. Ketemu visi Nema jadi penyiar radio apa segala macam. Gue balik lagi ke agensi 2014 sampai 2016. Abis itu Angga tiba-tiba nelfon gue lagi, Dri bikin kantor ya, yuk. Terus gue mulai wira swasta. And then ini 2018 MLI kejadian. Bikin PT yuk buat MLI gini, yuk. Nah, gue mau nanya abis ini lebih jauh mengenai MLI juga. Cuman sebelum kesana, podcast. Lo kan juga dikenal sebagai Bapak Podcast Indonesia gitu. Boleh cerita nggak akhir sampai masuk ke mulai kerjain podcast tuh apa reasoning di belakangnya dan seterusnya? Jadi ceritanya dulu kan punya itu sama Angga bikin serial dokumenter, oke? Gue sempat jadi penyiar radio. Nah, gue tuh tahu, ya kayak tadi, nggak usah, nggak mungkin lah gue segede Raditya Dika apa segala macam. Gue mikir
waktu punya serial itu dan punya radio, gue ada platform tuh untuk nge-keep orang yang suka sama gue in daily basis atau weekly basis. Terus di Hard Rock. Di Hard Rock. Jadi Hard Rock kontraknya nggak diperpanjang. Di Kompas TV serial itu nggak diperpanjang. Terus gue mikir kayak, aduh gimana ya cara nge-keep orang-orang ini gitu. Setidaknya nggak usah gede lah, karena gue dulu suka pinjam kafe temen gue, kafenya Angga juga. Kafe Angga untuk bikin show 80 orang. Dan gue udah happy banget tuh bikin show 80 orang. Gue stand up setengah jam atau 40 menit. Terus gue hampir 3 tahunan kayak gitu. Nah, di antara show itu gue lagi mikir, dikip pakai apa ya gitu orang-orang ini ya. Kalau nggak mereka pergi nih, kalau nggak gue harus bangun lagi dari nol. Sementara gue udah nggak punya platform apapun. Gue pengen bisa gue ngomongin stand up apa dan segala macam. Nah, abis itu lagi tren vlog tuh. Terus gue ngeliat temen gue, mahal ya modalnya vlog gitu. Gue malas udah. Ini ngomong kamera, gue harus mikir kayak, aduh, gue udah pakai baju ini nggak bisa dipakai lagi, baju apa, ribet lah. Dan gue emang udah lagi dengerin podcast luar negeri tuh. Coba podcast aja kali ya, coba aja lah, paling berapa sih kalau gue cuma butuh 80 orang yang kemarin datang gue di cafe itu balik lagi, udah cuma itu doang. Ya udah, keluar deh podcast. Gue nggak butuh tampil muka gue ya, kan audio aja. Ini sekalian gue bisa ngelatih joke, they know my point of view. Oke, podcast deh. Ya dulu belum ada Spotify gede kayak gini, dulu cuma bisa pakai SoundCloud disinkronize ke iTunes Podcast. Udah cuma segitu doang yang denger, kayak berapa gitu, 150 apa ya. Tapi ekspektasi lu jadi pokoknya paling kan 80 itu balik gitu. Iya. Karena ya udah gitu, toh I have a job gitu. Toh gue pernah tampil stand up TV berapa kali, kayak painful ya gitu kayaknya gue. Itu ada masa kayak gitu juga. Jadi waktu gue punya serial sendiri gue suka, waktu gue siaran gue suka. Tapi yang gue nggak suka adalah stand up di TV. Kenapa? Karena stand up by TV by order lagi, kayak ini nggak boleh diomongin, dia boleh ngomongin sekarang topiknya ini apa bla bla bla. Terus semua orang kayak berlomba-lomba tuh, gue dipanggil Metro berapa kali, gue Kompas berapa kali, dia di become the portfolio kan. Terus gue sempet stres tuh, kayak anjing nih, gue gimana ya biar bisa dipanggil-panggil lagi bla bla bla. Sampai akhirnya gue keinget kayak, ya kalau mau nulis based on brief doang mah gue balik iklan aja, gue ngapain kayak gini. Tapi sekarang sebenarnya orderan lagi tuh dalam konteks yang berbeda aja gitu. Dan ini lebih parah karena lo harus mempertontonkan diri lo gitu. Ngomongin hal yang lo nggak pengen juga gitu. Karena I was 28, maksudnya gue kerja 28 sampai 30 I think ya. 28 sampai 30 tuh. So, topik-topik mainstream kan lo udah lewat, lo nggak mungkin kayak ngomongin sulit move on, apakah painful kan, maksudnya lo udah tua kan, ngapain lo ngomongin kayak gitu. Gue nggak butuh relevan, gue butuh ngeluarin apa yang ada di kepala gue. Terus gue kayak, sebenernya kalau gue mau itu gue iklan aja, gue punya karir, gue punya recognition-nya di sana gitu. Ya udah, terus nggak mau gue. Ya udah mendingan podcast, tapi gue punya job, itu better buat gue. Dan yang membuat lo tetap konsisten sepanjang itu gitu ya, jalanin podcast. Dan gue mau nanya apakah ada kesamaan. Gue minggu yang lalu ya, kalau lo belum pernah lihat episode sebelumnya, ngobrol sama Om Mobi, Motomobi, otomotif ya. Dia bilang yang membuat dia konsisten itu adalah dia kecanduan dalam memberikan informasi. Nah, tadi saat lo terus penjaga konsistensi itu, apakah ada kesamaan gitu juga, atau lo ada hal tertentu yang lo lakukan untuk membuat lo tetap konsisten gitu? Karena kan nggak gampang juga creating konten secara konsisten gitu kan, pasti ada naik turunnya, males dan seterusnya. Yang jelas objektif gue, I just want to become a better stand up comedian. I want to be better. Kayak gue nggak punya improv skill, gimana caranya punya improv skill? Gue bukan terlahir dari MC kayak Panji, Soleh, itu kan semua orang-orang radio kan. Dia punya tuh skill itu. Gue pengen punya skill itu. Tapi kalau lo podcast nggak ada improvnya? Artinya ada akhirnya. Ada. Jadi setelah topiknya dulu gue tulis tuh kata per kata, lama-lama gue kurangin, udah cuma jadi 5 poin. Oh, improv dalam arti tetap skripnya mulai berkurang. Iya. Dalam arti jadi lama-lama cuma 3 poin. Oke, 3 poin bisa nggak gue extend jadi setengah jam? Bertahan gue harus bisa. Oke, I see. Itu satu. Jadi I want to be better, pertama itu satu. Kedua,
nama podcast awal minggu tuh sebetulnya itu tuh janji. Jadi gue harus didesak bahwa gue harus publish awal minggu. Namanya sudah membuat Iya. ada janji Karena dalam buat namanya. gue nembak banyak tuh akan jauh lebih penting daripada kualitasnya. Maksudnya nggak mungkin lah setiap apa yang lo omongin tuh avant-garde gitu, nggak mungkin. Ya betul, sesekali lo dapet wangsit, tapi sisanya lo harus nge-push sih. Nah, kita kan latihan basket kan zaman dulu, maksudnya Iya. pada saat tanding unconscious lo yang bergerak, betul. Tapi kan the drill itu kan harus lo lakuin over and over and over again, dan failure-nya harus dihabisin di situ sebelum deciding match gitu. Kalau di deciding match kan anjir tuh siapa yang mau, lo nggak akan punya confidence-nya. Ya gue cuma ngerti metode itu aja sih. Dan ya udah, I just wanna get better, dan ya gue suka hal yang lucu aja. Jadi improv tadi itu gue just to be clear. Jadi improvnya adalah poinnya doang, tapi menyampaikannya Iya. freestyle, Iya. bukan improv dalam konteks kayak ada yang ngerespon, lu ngerespon balik, bukan improv. Oke. Tapi kan once gue udah punya confidence, maksudnya kalau gue tahu ada confidence-nya tanpa orang, itu kan kali nggak udah satu step, gue bisa improv di depan orang kan gitu. Jadi Iya. latihan sendiri aja dulu gitu. Interesting. Nah, oke, gue sekarang mau masuk soal MLI gitu ya. Nah, apa sih dibaliknya gitu, Majelis Lucu Indonesia ini kenapa lo ikut untuk mendirikan MLI ini? Maksud gue, oke, lo ingin become a better stand up comedian gitu. Kenapa lo milih channel itu gitu, jalur itu gitu? Jadi gini ceritanya, ML itu waktu itu ada anak-anak komunitas base-nya pergerakan Twitter yang suka ngasih stempel orang lucu apa nggak lucu. Jadi kayak kalau Itu dia masyarakat nih? ada beberapa orang, 3-4 orang. Dia kalau ada yang nge-tweet di Twitter lucu terus suka dikasih stempel sama dia, ultimate gitu. Terus kalau nggak lucu sampah gitu. Terus lagi rame tuh. Terus kita bikinlah acara off air dan gue ikutan. Dan pas di acara off air itu gue ikutan, oh rame ya. Ini berapa kali tuh acara off air, oh rame. Nah gue di titik dimana yang tadi 80 orang itu udah menjadi show 200 orang nih. Setelah 3 tahun ini, gue udah mulai bikin show. Gue bikin di Bulungan, Gedung Pertunjukan Bulungan. Gue bikin di Usmar Ismail. Gue tour ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, dan itu 300-400an orang. Gue udah mulai kayak, gue nggak bisa nih handle ini sendirian. Ini gue butuh orang yang handle ini. Jadi gue bisa fokus on the kreatif, yang ini bisa di manage orang. Yang ini nih apa maksudnya? Tour dan lain-lain gitu? Iya, maksudnya the organizing logistik staff nih bisa gue butuh dibantuin orang logistik nih, karena gue sendirian nih udah mentok nih. Dulu kan kayak 80 orang, ya udah gue arrange sendiri aja, bikin tiket sendiri, jualan sendiri, apa dan segala macam, nge-refund sendiri, perizinan sendiri, semua sendiri. Ini tiba-tiba skalanya udah jadi 200-400 orang gitu. Lama-lama kayak anjing gue mulai capek nih, nggak bisa nih. Nah, perkara itu kita datang, kita ketemu acara off air, ya udah bikinnya talent management. Soalnya perfect nih. Jadi logistik gue bisa di-take care, gue bisa fokus ini. Plus, ini bisa jadi kantor gue lagi karena ya again gitu, gue nggak butuh, gue ngelihat udah berumur berusaha relevan di anak muda tuh painful kan. Jadi gue mendingan scouting talent baru, udah lo gue push sampai depan. It doesn't have to be me. Akhirnya gue balik lagi ke nature gue di belakang layar. But if it comes to my own stuff, gue bisa lakuin the way I want it, karena that's perfect gitu. Yaudah, jadi jadi kerjaan, bintang-bintang baru bisa gue push. Ya lu masih muda, lu masih lapar, lu masih pengen relevan, go. Gue bikin, gue sediain platformnya. Dan gue kayak yaudah kalau sekali saya gue mau show, oke, ayo dong bantuin gue. Gitu. Jadi tujuan dibaliknya juga untuk correct me if I'm wrong ya. Jadi untuk lo sendiri you can still be you. Yes. Kemudian lu juga bisa memajukan yang lainnya. Ya. Oke. Dan karena gue melihat tadinya ini adalah, jadi ada bentuk kepedulian juga sama dunia stand up comedy atau begitu kah? Ya, ada gitu ya. Gue nggak tahu mana yang lebih besar ya. Gue peduli sama yang baru-baru atau gue nggak mau memalukan di layar aja. Gue nggak tahu karena statistiknya siapa sih gitu. Yang terkenal 33 ke atas nggak ada. Apa itu Tora Sudiro waktu itu? Tapi itu suara Sudiro, men. Maksudnya kalau gue, terus gue harus apa gitu, ngomongin apa? Gue nggak mau gue. Nggak mau gue.
Tapi ya gue senang mengembangkan orang juga karena ya mungkin waktu di agency ya karirnya udah tinggi, gue udah mulai manage orang, maksudnya gue udah di managerial position juga. So kayaknya ego gitu udah keredus. Tapi kalau waktu itu misalnya gue mulai stand up gue 23, 24 mungkin gue lain kali, demeanornya lain. Gue tuh nyoba tuh 28 men, 29. Oke men, sekarang bicara soal dunia stand up comedy secara umum di Indonesia gitu. Menurut lo sekarang seperti apa sih stand up comedy di Indonesia gitu? Sangat menyenangkan karena menurut gua kita lagi ngetes freedom of speech tuh bisa sejauh mana. Jadi kalau dulu waktu Orde Baru semua boleh kecuali pemerintah. Lo aman tuh. Lo mau blue boleh. Lo mau apa segala macam boleh. Tapi lo nggak boleh pemerintah. Makanya Iwan Fals kena. Iwan Fals dengan bongkar dan bento dia kena. Ya. Karena dia mengarahkan ke situ. Warkop juga kan? Warkop juga. Iya, tapi Warkop nggak ngalamin kayak Iwan Fals di penjara kan? Tapi artinya dia kan sempat masuk ke area ke pemerintah juga. Tapi mungkin secara halus tuh gimana? Ya mungkin undetected kali. Waktu itu kan dia frontal banget kan kalau Iwan Fals kan benar-benar kayak anjir lo benar-benar tahu lo ngomongin siapa lo gitu. Terus begitu reformasi ini nggak lama sosial media. Reformasi tuh bebas tapi somehow ya nggak tahu ya gitu. Pemerintah sih menurut gue udah nggak seserem dulu. Kita udah bebas banget lah. Maksudnya lo Najwa bisa pakai kursi kosong. Kalau dulu sih kayak gitu abis tuh orang itu. Sekarang dia nggak kena kayak gitu. So it's good. Tapi kalau sekarang ketersinggungannya lebih tinggi karena sosial media gitu. Jadi gue sempat nulis juga di Jakarta Post gitu tentang komedi gitu dan kenapa ini penting dalam membuat kita menjadi manusia yang lebih maju gitu. Ya gue sih a firm believer of free speech tuh either lo all in atau lo nggak all in. Meskipun ada perdebatannya lagi nanti yang perlu diperdebatkan tuh adalah ruang publik ada di mana. Itu yang perlu diperdebatkan. Tapi maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya gue sosial media, itu ruang publik apa ruang private? Kalau ruang private, lo boleh, kalau lo tiketing semua orang datang, lo mau ngomong apa aja ya boleh, bebas, lo boleh bikin show kayak gitu. Tapi kan lo nggak mau dong ngomong misalnya sesuatu yang misalnya yang blue gitu, tapi di bawah anak umur kan nggak bisa, berarti kan itu harus dibatasi. Jadi freedom of speech itu lo all in. Tapi bukan berarti freedom of speech itu free of reach. Ngerti nggak lo? Jadi kayak racism tuh jangan boleh free of reach. Ya lo kalau punya agenda ruang tertutup ada militia datang apa dan terkontrol ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak di Facebook kemarin yang Sacha Baron Cohen kan marah banget tuh kayak gara-gara banyak orang-orang yang mulai bikin narasi Holocaust terhadap orang Yahudi itu tidak pernah terjadi. Itu kan deeply offensive. Maksudnya ya freedom of speech lo boleh bikin narasi Holocaust tuh nggak ini boleh lo bikin narasi bung itu tapi itu bukan berarti free of reach. Ngerti nggak lo maksud gua? Paham. Lalu kita harus mendefine ruang publik nih dari mana? Kayak sosial media gitu. Gue sebetulnya pengen yang nge-follow gue Instagram dan Twitter di bawah 17 tahun lo semua out. Karena gue nggak ada kepentingannya. Yang ada gue jadi harus jaga bicara nih. Tapi karena semua dijadikan ruang publik, makanya orang jadi tersinggung besar kan. Ini maksudnya apa ngomongin ini mas tahu ini maksudnya. Ya menurut gue mestinya nggak gitu. Mestinya tahu ruang private itu ada di mana, ruang publik di mana. Tapi kalau freedom of speech itu, ya ini lagi menariknya. Nah kalau stand up comedy sendiri ngelihatnya itu sebagai kaitan dengan ruang publik dan ruang private tuh gimana? Menurut gua, when it comes kalau lo nge-follow komedian atau lo datang ke stand up show, lo harus siap sih konsekuensinya. Lo harus siap konsekuensinya. Apalagi dia udah bikin ini dewasa dan segala macam, it's all in man, gitu. Gitu. Jadi itu ruang private tadi. Iya, ruang private gitu. Everything and so anything goes. Gitu. Oke, menarik. Dan kalau seandainya gini deh, tadi lu bilang sekarang sedang menyenangkannya karena kayak sedang testing gitu. Iya, testing kita bisa sejauh apa nih? Artinya waktu awal-awal lu ngeliat berbeda nggak? Waktu awal-awal stand up di Indonesia dengan sekarang?
tapi kan belum lama ya. It hasn't been 10 years. Ya, let's say dari tahun pertama kedua dengan sekarang gitu, meskipun belum terlalu lama. Perbedaannya dulu ya innocent aja. Dulu rame, maksudnya dulu cakupannya luas. People talk about general stuff. Sekarang tuh lu udah mulai bisa pick your genres, udah mulai beda-beda. Udah mulai, oke, gue sukanya yang dark, gue suka yang tentang deep, gue suka mature content, gue suka blue, gue suka, udah mulai kayak gitu, udah mulai ada variasi. Gue suka softball, kalau dulu semua sama. Dan jadi ini bicara dari sisi audiensnya gitu, masyarakat gitu. Jadi sekarang udah bisa kayak festival musik, lalu mau ngikutin yang mana gitu. Lebih variatif. Dan kalau dari sisi apresiasi masyarakat terhadap stand up comedy itu sendiri, lo melihat ada lebih terapresiasi jauh. Maksudnya dulu, misalnya general aja gitu. Gue dulu, misalnya gue sendiri, gue tahun 2013 gitu, 80 orang, gue mungkin making show around bayarannya 100.000 gitu. Nah, gue bisa jual kayak 500.000. Jadi orang sudah lebih willing to pay lah, oke, untuk membayar pun juga udah lebih nggak masalah gitu ya. Menarik men. Jadi ini sebuah area yang terus masih banyak proses eksplorasinya di stand up comedy. Menurut lu masih cukup luas gitu ya? Atau masih luas banget karena ya satu, kita belum ada, maksudnya yang baru boleh dijamin freedom of speech-nya yang punya license jurnalis. Ya Nacho tuh nggak kena dilapor karena dia jurnalis tuh, dia license-nya jurnalis. Dan dulu di Amerika yang boleh freedom, yang boleh mempraktisi, ini lagi, yang boleh praktisi freedom of speech itu pakai license. Lu license lu bisa di revoke. Kalau lu nggak punya license lu nggak boleh perform. Jadi kita baru ada di era itu, that's like kita kayak telat 50 tahunan lah. Jadi kita baru mulai equal jurnalis sekarang freedom of speech kayak dulu kita. Lu sampai sekarang masih suka ada tawaran-tawaran atau godaan untuk berpindah jalur nggak sih men, dari dunia komedi untuk mungkin kembali kayak jadi copywriter, atau mungkin godaan secara finansial kah, atau sempat kepikiran nggak sih, masih ada pikiran-pikiran gitu nggak? Sebetulnya kalau pada saat udah jatuhnya sifatnya kayak berkarya gitu, kayak nothing beats it sih. Tapi gue masih ngelakuin usaha lain ya, bisnis gue punya bisnis lain apa dan segala macam itu ada. Tapi kalau balik ke iklan, ya kalau punya kantor sih mau aja, tapi kalau kerja lagi sih nggak mau gue. Nggak mau gue. Ini salah satu the biggest lesson, meskipun now gue juga entrepreneur. Stand up tuh ya buat gue liberating aja. So anything yang less liberating gue suka udah kayak karena udah ngerasain iyalah, dari standar udah berubah. Gue merdeka nih gitu, gue merdeka, I say what I want, terus semua orang datang bla bla bla, and then lo punya untuk kekuatan untuk ngajak orang ada di situ. Tapi kalau jadi karyawan lagi gue ya, tapi kalau emang gue kepepet banget ya gue ayo. Jadi the option is still always open no matter what. Jalan. Maksudnya kalau tiba-tiba Emily bangkrut gitu kan, terus rumah tangga butuh dibiayai, ya gimana? Tapi mudah-mudahan tambah sukses. Thank you. Gue ada beberapa pertanyaan template yang biasanya gue tanyain. Tapi gue suka nanyain pertanyaan-pertanyaan ini karena ternyata dari orang-orang jawabannya bisa berbeda-beda gitu. Yang pertama soal kegagalan gitu. Kalau di mata lu kegagalan tuh apa sih? It's a must have. It's a must have. Yeah. Any regrets yang gue punya dalam hidup ini, gue cuma kayak satu-satunya regret yang gue punya ini kenapa gue nggak pernah gagal lebih cepat. Stand up itu benar-benar ngajarin gue bahwa it's okay to fail, karena pada kenyataannya pada saat lu crafting your material, you fail all the time, and dan nggak ada yang perlu ditakutin dari failure. Kalau gue nggak pernah latihan dalam skala resiko yang kecil, gue akan takut banget pada saat resiko yang besar. Nah waktu itu kayak ya udah cuma korbanin materi sama malu doang kan. Kemudian lo balik lagi. Buat banyak orang malu itu kan, ya namanya juga malu kan. Gue nggak mau. Ya malu daripada investasi ya, usaha 200 juta lo nggak pernah kehilangan 200 juta sebelumnya, gue mendingan malu sih kalau gue. Kalau gue ya. Perspektif ya. Gue. Oke. 200 juta ditukar malu, gue tuh malu deh gue. 200 juta hilang nggak usah dicari lagi, malu bisa besok hilang, nggak apa-apa. Tapi hal-hal kayak gitu, apalagi kayak lo udah rilis spesial lo, berarti 2 tahun yang lo tulis it's gone. Now you gotta start again from zero.
lu nggak tahu lu bisa ngelakuin lagi apa enggak. So lu berada dalam constant feeling itu. Benar. So kegagalan is a must have. Ya. Gue cuma nyesel I didn't have it sooner. 70 tuh yang bikin gue merusak gitu. Karena 70 semua orangnya sukses. Nah, tapi gue mungkin taste of first failure adalah gue nggak IPA waktu itu. Kayak gue IPS. Dan then I have to figure out gimana cara gue hidup dari sini. 70 waktu itu menurut gue pressure-nya gede banget buat gue. Menarik. Sukses. Kalau lo memandang sukses dulu dan sekarang ada perbedaan nggak? Kayak gue rasa lu nggak pernah tahu sebetulnya lu tuh capability lu sejauh apa sampai lu benar-benar berani mencoba gitu. Sukses dulu gue kira tuh security. Gue secure, gue punya ini, gue ini. Tapi ternyata being insecure tuh membuat lu progress jauh lebih besar. Sorry, gimana? Being secure? Gue kira dulu sukses itu lu the feeling of being secure. Feeling secure, oke. The feeling of being secure. Ternyata enggak. Ternyata kalau security itu dicabut, lu bisa progress lebih jauh lagi. Security yang lo maksud di sini kan bentuknya bisa macam-macam nih. Ya, bisa finansial, recognition, karir dan segala macam. Gue bisa aja stay di advertising. Dan gue bisa aja punya kehidupan yang lain dari itu. Tapi gue tahu rasanya pada saat security dicabut, maksudnya karir, status gue sebagai karyawan, gaji bulanan, apa dan sebagainya, begitu dicabut ternyata lu capable of doing so much more. Jadi kalau security itu nggak ada, ternyata lu capable of doing so much more. Jadi justru lebih menggali potensi lebih jauh gitu. Iya. Gue nggak pernah kepikiran bisa ada di sini. Gue nggak pernah kepikiran, maksudnya gue pernah berpengalaman punya usaha di sini, gue nggak pernah kepikiran ini punya talent macam enggak, itu jauh semua. Tapi ya karena lu udah menupuk keberanian itu ya, ternyata sukses tuh buat yang berani aja gitu. Temen gue selalu bilang tapi kan semua orang pengen sukses. Bahagia tuh buat yang berani gitu. Iya. Jangan tadi sorry bahagia itu apa? Temen gue pernah bilang, namanya Irfan Ramli, lo bisa cek dia pemenang Piala Citra atau penulis. Bahagia tuh buat yang berani aja. And I think gue rasa terminologi ini juga valid untuk sukses. Emang buat yang berani aja. Karena kalau cuma buat main aman aja, lu bisa main aman, gampang kok. Tapi kan lu nggak berani karena lu nggak pernah gagal kan. Tapi kalau lu sering gagal, sebetulnya itu biasa aja, lu tinggal bangun lagi. Masalah lu punya nggak kekuatan buat bangun lagi? Dilatih nggak itu dalam daily basis? Gimana ngelatihnya? Ya nggak tahu, kalau gua kan open mic. Gue tiap hari kan gagal nih. Gue tiap minggu gagal kayak jadi melatihnya dengan gagal? Iya, melatih dengan gagal. Sama kayak kita latihan basket, maksudnya. Suksesnya kan nanti. Tapi in practice, gila how many shot yang kita... Dulu Jordan punya iklan itu kan? Ya. Gue sebetulnya how many shots ini, I miss winning shot ini, I mean that's why I'm succeed gitu kan. Itu bener banget. Itu gue nggak punya metode lain selain itu. Interesting. Oke, tapi itu dulu seperti itu. Jadi sekarang how do you see success? Bravery. Jadi keberanian itu. Jadi kalau lu punya keberanian untuk ngambil sesuatu tuh sukses, bagus lu pernah lakuin karena ini menjadi sukses gitu. Dulu gue kira sukses itu security. Ya udah aman aja. Gue tahu denahnya, gue tahu medan yang akan gue tempuh. Ya udah ini sukses gitu. Tapi ternyata segitu aja. So when you meditate lu ntar akan nyampe ketemu hal-hal ternyata petua hidup tuh sangat paradoks dengan apa yang lo ketahui sebelumnya. Gitu. Apa yang paling paradoks yang pernah lo temukan? Ya kayak tadi misalnya lu kira lu sukses karena lu tuh takut gagal. Ya tapi ternyata kalau cuma takut gagal tuh itu nahan lo from being great sih. From being great. Jadi artinya apakah artinya ada suksesnya ada being great itu lebih tinggi? Ya jadi maksudnya gimana? Jadi sukses tuh dulu lu kira it's about ownership, lu bisa claim. Tapi begitu ownershipnya dilepas, ternyata potensi untuk menjadi lebih hebat dari itu terbuka lebar. Sukses itu ada di claim ownership itu maksudnya gimana? Jadi kan tadi gue bilang sukses itu kan kayak misalnya lu megang gaji, lu megang status sebagai karyawan. Milik lu gitu. Lu pegang terus. Dan you hold on strongly. Tapi ternyata kalau lu hold ini, tempat lu cuma di situ aja. If you wanna get to the higher level, ini semua harus dilepas.
Itu kan paradoks banget gitu. Kayaknya gue udah capek-capek nyampe, gue pegang ternyata untuk in order to next level harus lu lepas. Itu paradoks banget. Dan itu benar katanya in life tuh gitu. Maksudnya lu kayak lu ingin mencapai yang lebih besar, berarti ini belum sukses, artinya begitu. Iya, ya kayak gini, di bela diri juga hal yang sama. Kenapa gue juga tinju? Jadi orang kalau nggak punya disiplin apa-apa, lu berantemnya instinctual. Lu akan gini, pokoknya lu instinctual lah. Itu stage 1. Stage 2 lu akan with disiplin. Oh ya lu terpola apa dan segala macam. Sampai akhirnya ntar lu akan ada di titik di mana disiplin itu akan ngurung lu sendiri. Yang lu lakukan apa? Lu lupain semua disiplinnya. Dan lu akan nyampe di subconscious state di mana lu udah ngelakuin itu secara instinktual aja. Now with discipline. Gua rasa Stephen Curry ada di titik itu, Larry Bird ada di titik itu, Michael Jordan ada di titik itu. Dan itu kan udah disiplinnya udah lepas. Tapi kan waktu stage 1 dia nggak ngerti apa-apa. Emang abis itu dia latihannya tuh disiplin. Abis itu begitu game dia udah jadi become one from his in body. Jadi lu bisa cari dimanapun in life, everything comes in set of threes selalu. Dan gue ngalamin itu juga. Kenapa gue saat ini instinctual. Lu dulu nggak ngerti apa-apa, lu datang liat pola, dan pola itu nggak bisa dipakai di tanding, men. Lu malah jelek, men. Lu kalau datang tinju kayak ntar gue kombonya mau gini. Abis, men. Akhirnya lu lakuin, oke, kalau dia pukul, gue ngelak. Kalau ada kesempatan gue pukul. That's it. Tapi kan lu harus bawa disiplin ya. Tapi lu ya gitu. Tapi lu nggak bisa, maksudnya disiplinnya nggak boleh ngurung lu. Jadi sudah sampai harus masuk ke subconscious sehingga itu bisa otomatis gitu. Dan itu dengan failing as much as. Kembali ke situ lagi. Ya, lu cari Bruce Lee ngomong hal yang sama. I think Musashi Miyamoto ngomong hal yang sama. Banyak tuh hal. Very insightful. I try to be. You are. Ada buku atau film favorit nggak, men? Pertanyaan gue terakhir nih. Yang terpikir deh paling nggak. Any kind of genre. Buku tuh ada dua nih, kayak waktu itu dari creative director sih, namanya Paul Arden. Dia ada 2 bukunya. It's not how good you are, how good you want it to be. Ya, gue baca sama itu. Whatever you think the opposite. Ya, lo baca yang itu. Ada kayak kacanya di tengah-tengah itu ya. Itu cukup merubah hidup gue. Kalau film apa ya? Memento gue suka. Banyak lah kalau film. Memento gue suka. Memento juga salah satu perwakilan menurut gue. Lu pertama kali bikin cerita instinctual, and then lu formatted, and then Memento itu men-challenge format. Ya. So rules, jadi orang bilang kayak rules are there to be broken, itu bener. Ya, itu kan paradoks kan? Ya. Rules are made to be broken, itu paradoks. Pertama lu nggak ngerti aturan, and then you follow the rules, and then you break the rules. Memento tuh salah satu film. Semua karyanya siapa sutradaranya? Memento itu sutradaranya ini Inception apa ya kan? Ya, dia selalu men-challenge storytelling menurut gua. Sutradaranya Inception. Gue paling sebel kalau udah lupa namanya. Pokoknya itu cari deh, gua lupa. Dia di Dunkirk aja bisa nggak film kita sustain dengan Christopher Nolan. Bisa. Film katanya harus punya struktur gini-gini. Coba nggak pakai alur cerita, pakai bunyi-bunyian aja, bisa nggak? Bisa nggak, kan katanya harus ada awal, tengah, dan ending. Bisa nggak endingnya di awal, ini bisa nggak fictional character tapi membahas paradoks kehidupan? Bisa di Batman. Ternyata order dan chaos itu yin and yang, dia ngomongin yin and yang gitu. Ngomongin Bane sama ini, maksudnya itu dia bawa sampai situ. Dia luar biasa sih. Dengan awalnya tahu rulesnya dulu. Iya, tahu rulesnya, habis itu baru diajar-ajar semua tuh. Man, this is so cool. Thank you so much, man. Udah ngeluarin waktunya ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua, buat gue bermanfaat banget, bermanfaat dan dimanfaatkan. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Anytime. Dan insya Allah juga kalau lo mau tahu semua sosial media dan semua channel-channelnya Adri ada di deskripsi video ini ya. So go ahead, buka deskripsinya, and then klik dan lo follow juga, lo ikutin juga, lo lihat kontennya, lo ketahui dari kontennya, lo belajar dari kontennya juga. So Pen, thank you so much. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Buat lo juga, thank you udah nonton, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.